bahwa di malam hari kerap terlihat penampakan tentara yang wajahnya berlumuran darah. Kisah yang pertama, aku akan menceritakan tentang kisah dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel aku ini. Pada mulanya, ada seorang ibu yang ingin melahirkan dan pergi ke sebuah rumah sakit karena sudah waktunya melahirkan. Dan akhirnya, ibu tersebut melahirkan dengan selamat. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu tersebut. Pasalnya, ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardi Waluyo Blitar yang sudah tidak terpakai dan sudah kosong sejak lama. Ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk rumah sakit dan pada umumnya rumah sakit tersebut ramai seperti biasa dengan banyak dokter, perawat, dan pasien-pasien lainnya. Dan dia bercerita dia dibantu oleh 4 orang suster dan 1 dokter untuk menangani proses kelahiran sampai terdengar tangisan bayi. Tetapi memang rumah sakit tersebut kosong dan sudah lama tidak ditempati. Kira-kira siapa yang menolong ibu tersebut? Next. Cerita selanjutnya adalah kisah di lubang buaya yang sudah tersohor. Lubang buaya ini merupakan salah satu wisata bersejarah di Jakarta. Tempat ini dulunya terjadi sebuah tragedi kelam, tempat pembuangan mayat dari G30 SPKI. Oleh karena itu, sampai saat ini tempat tersebut masih memberikan suasana yang menyeramkan. Ditambah menurut beberapa cerita yang beredar bahwa di malam hari kerap terlihat penampakan tentara yang wajahnya berlumuran darah. Dan beberapa orang juga pernah mendengar teriakan minta tolong dari dalam sumur lubang buaya ini. Kisah penampakan ini juga dialami warga sekitar bernama Parto. Pria yang kerap kali begadang ini pernah sekali waktu itu dia jalan-jalan ke area museum. Ketika dia sedang berjalan, Parto mendengar suara langkah kaki yang diseret. Sontak Parto menoleh. Ia mendapati sesosok makhluk berlumuran darah dengan pakaian compang-camping sedang berjalan menyeret ke arah Parto. Seketika Parto langsung melarikan diri ketakutan. Tempat ini juga sering terjadi kesurupan. Pernah sekali ada rombongan wisatawan dari Amerika Serikat yang mengunjungi Museum Lubang Buaya. Ketika para turis berfoto, salah seorang diantaranya tiba-tiba tertawa cekikikan dan secara spontan menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Kejadian ini tentu tidak dapat diterima dengan akal sehat. Bagaimana bisa seorang turis yang tidak bisa ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba menyanyikan lagu Genjer-Genjer? Usut punya usut, turis yang kesurupan ini sebelumnya sempat mengejek lubang buaya tersebut yang dia rasa tidak terlihat indah, dan ia sempat mengucapkan kata-kata kasar tentang pahlawan revolusi yang gugur di sumur tersebut. Pada malam hari juga sering terdengar suara tentara berbaris. Secara logika, tidak ada orang yang mungkin berlatih berbaris pada tengah malam, kan? Next. Cerita selanjutnya adalah bercak darah di lantai SMA Tugu Malang. Bagi yang belum tahu, SMA Tugu atau sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 sering terlihat bercak darah pada lantai di aulanya.
padahal sudah sering dibersihkan, tapi tetap saja noda tersebut timbul dan timbul lagi. Lebih menyeramkan lagi, bercak tersebut tetap ada dan muncul lagi walaupun lantainya sudah diganti. Konon katanya mereka yang berupaya untuk mengganti kerap jatuh sakit hingga kesurupan. Ngeri ya. Salah satu cerita pemicu dari lantai berdarah ini yaitu dulunya SMA Tugu dijadikan sebagai tempat pembantaian dan penyiksaan tentara pada masa perjuangan. Kalau kamu penasaran, pengen lihat, bisa langsung ke SMA Tugu di Malang. Bila ada salah satu dari kalian alumni SMA 1 Tugu Malang atau yang memang masih sekolah di sana, bisa ceritakan pengalaman kalian tentang lantai bercak berdarah ini. Bisa komen di bawah. Sampai jumpa lagi di cerita Ara selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar kamu tahu aku upload video baru dari cerita Ara. Jaga kesehatan, tetap produktif di rumah aja. Sampai jumpa.